Alasan saya kenapa pakai format video yang bener-bener plain banget, nggak ada grafik atau editan dan lain-lain. Dan secara background-nya pun juga ini kalian bisa lihat sendiri, ini tembok. Jadi emang bener-bener standar banget, basic banget. Jadi ide ini muncul pada saat itu saya lagi biasa lah ya scroll-scroll di sosial media, di TikTok, di Instagram, di YouTube gitu ya. Banyak yang nge-share gitu ya dengan format kayak 5 cara produktif, 5 cara biar kamu bisa produktif dan lain-lain gitu ya. Dengan berbagai grafik yang muncul gitu ya. Tapi of course itu udah pasti ya, secara engagement-nya oke, secara komen, like, share-nya dan save-nya itu banyak banget sehingga followers-nya pun juga ya pasti banyak lah ya. Tapi pada saat saya ngeliat postingan seperti itu, yang saya lakukan, tapi nggak tahu kalian seperti apa. Yang saya lakukan adalah saya langsung nge-save dan berpikir bahwa oke, saya akan save ini dan nanti saya akan explore lagi setelah saya ngerasa pengen jadi produktif gitu. Jadi banyak video yang di-save, banyak banget yang di-save dan ngerasa ini penting gitu ya. Tapi video-video yang kayak gitu banyak banget dan ya ada lah ya satu copy paste dari satu influencer ke influencer lainnya. Mereka sharing hal yang sama kurang lebih. Ya pasti banyak yang suka videonya. Terus juga secara video itu berhasil karena itulah yang disuka sama algoritmanya. Jadi apa yang berhasil buat algoritma dari sosial media itu dikasih dan itu bisa menyebar. Tapi satu sisi saya berpikir pada saat saya ngeliat video seperti itu gitu ya, kayaknya video ini nggak benar-benar ngebantu saya gitu. Ya, apakah emang dia bikin video ini karena pengen ngebantu saya? Dan karena saya ngerasa setelah nonton video itu pun juga saya hanya nge-save dan saya merasa nggak benar-benar terbantu juga gitu dengan video kayak gitu. Bahkan ya, I just keep scrolling gitu. Buka sosial media lagi dan mungkin explore. Tapi pada intinya saya nggak ngelakuin apa-apa juga gitu. So jadi, saya mikir, kadang saya juga suka ngejalanin yang salah satu cara yang dia share gitu ya. Salah satu cara yang di-share gitu kan pasti kalian pernah juga cobain. Tapi kenapa gagal ya pakai cara ini gitu. Saya ngerasa gagal dan bahkan dia bisa share-nya sampai 5 cara gitu. Saya satu aja ngerasa gagal, kayaknya kenapa ya? Kok kayaknya ada yang salah gitu dengan saya. Kenapa saya benar-benar gagal banget buat nge-implement seperti itu gitu ya. Bahkan ya influencer itu bisa ngasih sampai 9 poin, bahkan 10 poin dan selanjutnya. Jadi saya ngerasa kenapa ya, kok saya nggak bisa nge-implement hal yang seperti itu gitu. So dari situ saya pikir itu adalah status quo karena banyak banget video yang sharing kayak gitu. Satu sisi saya ngerasa too good to be true untuk bisa ngejalanin hal itu, 5 hal itu dalam satu waktu, karena semuanya pun juga butuh proses gitu ya. Jadi itu adalah status quo yang menurut saya harus saya tantang dengan format yang seperti ini. Jadi saya bikin formatnya berbeda. Di sini saya akan sharingnya kayak teman aja sih, kayak kita ngobrol, kita pernah ketemu, kita pernah ngobrol, dan saya sharing dari video sebagai teman, karena saya nggak memposisikan sebagai expert atau sebagai mentor, karena sebagai teman akan nge-share bahwa saya pernah gagal, atau saya coba cara ini, saya juga gagal. Nggak semua cara itu berhasil. Ini ada cara yang berhasil buat saya, dan mungkin berhasil buat orang lain, tapi belum tentu berhasil buat orang lain lagi. So, jadi saya di sini bener-bener kayak sharing aja sih, kayak ngobrol sama temen, kayak saya kirim video ke kalian, dan
harapan saya di sini sebagai teman aja, teman untuk bisa tumbuh bersama, mengeksplor hal yang sama, terus juga melewati kegagalan-kegagalan, karena nggak mungkin semuanya itu berhasil berjalan gitu ya. Semua ada tantangannya, melewati semua kegagalan. Yes, itulah status quo yang saya tantang, yang dari sebelumnya formatnya adalah kamu harus melakukan seperti ini, ada 5 cara seperti ini. Tapi di sini saya akan sharing sebagai teman aja, sharing sebagai teman, dan mungkin kalau kamu pernah ngerasa gagal, ya sama, saya juga pernah gagal. Salah satu yang saya jalanin, mungkin itu berhasil, tapi akan gagal pada waktunya. Ya, banyak hal yang harus dieksplor. Ya, jadi itu sih sebenarnya tujuan saya benar-benar bikin format yang kayak gini, ya sebagai teman kamu untuk karena gaya hidup frugal gitu ya, memperbaiki hubungan dengan uang, yang pada akhirnya akan mencari yang selalu saya sebut ya, mencari makna, value, dan tujuan hidup. Dan di dalam perjalanan itulah semua akan berproses gitu ya. Nggak semua instan, kayak yang dibilang sama influencer lain, kayak 5 cara ini lo pasti produktif. Nggak juga gitu. Bahkan bisa aja cuma 1, tapi kita ngerasa bahagia dan kita merasa berhasil, bahwa bisa melakukan satu hal yang punya value, makna, dan tujuan hidup. So, tapi saya nggak tahu ya, kalian apakah berpikiran hal yang sama? Tapi kalau kalian udah nonton sampai detik ini, mungkin kalian merasakan hal yang sama juga, bahwa kayaknya terlalu baik untuk jadi kenyataan, too good to be true, apa yang disampaikan sama influencer yang biasanya bilang 5 cara terbaik untuk bisa produktif dan lain-lain, tapi itu nggak berhasil buat kalian. So, jadi kalau kalian udah sampai detik ini, mungkin kalian juga merasakan hal yang sama, dan kalian bisa komen aja. Kalian bisa komen, karena ketika kalian komen di sini, kalian juga bisa menemukan orang-orang yang berpikiran sama seperti kalian. Jadi YouTube ini bisa menemukan orang dengan interest yang sama dari seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Ya, saya berharap format ini kalian suka. Saya akan lakukan dengan cara yang seperti ini, nggak ada editan malah. Dan ini video yang langsung jalan. So, jadi enjoy.